pagi, jumpa lagi dengan saya Heri. Ya, hari ini adalah hari kelima perjalanan saya, tanggal 2 Januari 2025. Nah, saat ini saya ada di Palembang ya. Semalam saya nginep di hotel ini, Cordela. Ini langganan saya kalau ke Palembang. Ini hotelnya harganya ya agak-agak premium, tapi nyaman sekali untuk tidur. Ya, yuk sekarang kita mau siap-siap, kita mau berangkat hari ini. Di sini dapat breakfast ya. Jadi sekarang saya mau ke rooftop dulu, mau cari makan dulu sebelum kita jalan. Sarapan saya pagi hari ini ya, menunya lengkap, banyak banget. Ini mantep banget nih makanannya. Terkadang ya, ini saya ada pengalaman baru nih. Kemarin saya nggak sempet untuk ngecek di Traveloka atau di mana, dan saya langsung on the spot ke sini. Saya langsung pesan hotelnya di tempat ya. Ternyata saya lihat di akun, nggak apa-apa ya saya sebutnya, di Traveloka harganya dibandingkan dengan langsung di sini ternyata lebih murah harganya. Udah gitu kita tambah 30.000 dapat breakfast yang semewah ini nih, yang di belakang saya itu. Itu cuma nambah sekitar 30.000 untuk 2 orang. Menurut saya nih worth it banget. Ya mungkin jadi pengalaman baru. Jadi ya kapan-kapan boleh juga nih, mungkin strategi marketing juga ya, supaya kita langsung on the spot di hotel. Oke, saya mau sarapan dulu sekarang. Ya, saya ada di kamar 110 ya, di lantai 1. Nah, ini kamarnya seperti ini nih. Nah, maaf ya agak berantakan. Habis tidur semalam. Nih. Ini TV-nya juga ada ya. Dan ini kita lihat kamar mandinya. Nah, ini minimalis, tapi ini air panasnya enak banget. Jadi kalau capek seharian di sini oke banget. Ya, saya dapat di harga 4,1 ya, 410. Memang harganya premium, cuma kemarin saya nyampe udah malam banget di sini. Jadi ya ini on the spot ya. Ini hotel langganan saya kalau ke Palembang tuh di Cordela di sini. Dan yang menarik itu yang seperti saya katakan tadi, dapat breakfast cuma bayar 30.000 saja. Ya oke, yuk sekarang saya siap-siap mau jalan. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, tanpa terasa hari ini sudah menginjak hari kelima petualangan saya menjelajah Lampung, ke Bangka, dan Sumatera Selatan ya. Nah, hari ini planning saya adalah saya akan riding dari kota Palembang menuju ke Danau Ranau di daerah Sumatera Selatan, tapi di bagian barat ya itu. Nah, ini perjalanannya akan melalui jalur ke Indralaya, Muara Enim, terus Muara 2, dan nanti akan tiba di Danau Ranau. Ya, seperti apa keseruannya? Yuk, sekarang kita ikuti perjalanan saya. Suasana di pagi hari ini di kota Palembang, cuacanya cerah sekali ya, matahari bersinar lumayan terik. Ya, saya berharap perjalanan hari ini lancar-lancar saja, sampai ke Danau Ranau tidak ada hujan. Jadi saya bisa enjoy menikmati riding pada hari ini.
Ya, pagi hari ini juga saya akan melalui dulu ke Jembatan Ampera. Karena bagi saya Jembatan Ampera ini seperti impian dari kecil ya. Suatu saat bisa melewati ke Jembatan Ampera. Dan ternyata sekarang saya bisa melewatinya. Bahkan sudah beberapa kali saya ke Palembang, saya selalu lewat ke Jembatan Ampera ini. Salah satu keunikan kota Palembang, jadi di pusat kotanya atau downtown ya, ada LRT yang mengelilingi pusat kota Palembang ya. Nah, LRT ini tiketnya sangat murah dan sangat membantu bagi masyarakat sekitar yang akan bepergian ya. Jadi keberadaan LRT ini betul-betul sangat membantu bagi masyarakat. Dan LRT ini sekarang menjadi ikon kota Palembang ya. Saya kayaknya di kota-kota lain tidak melihat ya, kecuali Jakarta, ada LRT yang indah dan bagus seperti ini. Saat ini saya ada di Bundaran Air Mancur, Kota Palembang, dan ini udah sangat dekat dengan Jembatan Ampera. Nah, sekarang kita memasuki Jembatan Amperanya ya. Nah, ini benar-benar jembatan yang ikonik, jadi lambang Kota Palembang ya. Oh iya, hari ini saya hampir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya, karena apa? Karena saya mengalami kecelakaan ya, atau crash di jalan KH Wahid Hasyim ya, di depan ya. Nah, kejadiannya begini. Pada saat saya setelah mengisi bahan bakar ya, di Jalan Wahid Hasyim di SPBU Pertamina 24302.20 ya. Pada saat itu saya jalan sangat perlahan ya, sekitar paling ya 30 sampai 35 km per jam ya. Ya, di sana ada seorang ibu ya, biasa raster kuat di muka bumi, mama ya. Di depan saya itu depan sebelah kiri, dia memberikan lampu sein ke sebelah kiri, tetapi motornya langsung U-turn, putar balik ya, dan langsung menabrak ke arah si bocah generasi 4 ini ya, motor saya, sehingga saya jadi terjatuh dan lumayan nih, kakinya terkilir, sakit sekali, hampir tidak bisa meneruskan perjalanan. Ya, ini saya masih di Palembang. Tadi terjadi insiden, ada seorang ibu yang nyebrang ya, langsung, dan tadi motor pun jatuh. Ya, hari ini kaki lumayan bengkak nih. Untung ditolong sama ini nih Pak Ridwan ya. Di ini ke ahli tulang dan ini ya, yaitu liku-liku kalau jelajah. Bengkak ya Pak. Ternyata Bapak ahli urut dan patah tulang ini luar biasa ya. Tadinya kaki saya untuk dipakai jalan pun sakit. Setelah dipijat oleh Bapak tersebut,
Kaki saya sekarang langsung sakitnya tidak berasa dan sudah balik lagi seperti semula. Cuma mungkin sisanya agak bengkak saja ya. Ya, saya pun jadi bisa meneruskan lagi perjalanan nih. Ya, saya berterima kasih kepada orang-orang baik yang sudah menolong saya. Sekarang tinggal membetulkan sepeda motornya yang lumayan babak belur nih. Untung ada crash bar, jadi motornya pun tidak terlalu parah. Ya, inilah indahnya kalau solo riding ya. Kita akan selalu menemukan hal-hal yang baru dan hal-hal yang luar biasa seperti ini. Ya, ini motornya tadi crash. Ya. Nah, ini kena nih. Ya, mau dibetulin dulu. Untung ada Bapak Ridwan nih, nolong saudara. Ingat ya? Saudara yang baru. Ya. Ya, Kalau kita berbuat baik akan ketemu lagi orang dengan orang yang baik. Makasih Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ridwan yang sudah menolong saya. Dan tentunya juga kepada Ibu Tini ya, pemilik JJ Mart Palembang, yang saat ini saya berada karena sudah membantu saya mengamankan motor dan juga segala perintilannya dititipkan dulu di sini. Ya, semoga kebaikan Bapak Ridwan dan Ibu Tini dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ridwan dan Bu Tini. Ya, akhirnya beres juga nih. Aduh, luar biasa. Ya, sekarang kita lanjut perjalanan lagi. Yuk, masih jauh perjalanan. Ya, akhirnya sekitar pukul 11 siang saya pun memulai perjalanan menuju ke arah Danau Ranau ya. Ya, waktu yang terbuang lumayan lama nih, dari pukul kejadian tadi saya crash sekitar pukul 8 pagi dan sekarang pukul 11 lebih ya, berarti 3 jam waktu terbuang. Saya sih mengambil sisi positifnya saja ya. Mungkin kalau tadi pagi saya berangkat pukul 8 tidak terjadi apa-apa, barangkali di perjalanan akan terjadi hal yang lebih buruk. Ya, jadi saya sih tetap bersyukur hari ini masih bisa untuk melanjutkan perjalanan. Ya, kalau dibilang kakinya terasa sakit sih jelas ya. Ada rada ngilu-ngilu seperti itu ya. Tapi yang saya bersyukurnya kakinya sekarang sudah bisa dipakai berjalan lagi dan bisa untuk menginjak tuas rem motor ya, walaupun agak sedikit berasa. Dan saya pun makan obat penahan sakit ya. Dan karena saya memang selalu bawa ya di box motor saya perlengkapan P3K dan juga obat-obatan serta peralatan untuk keperluan motor ini. Seperti ban dalam ya saya bawa, oli mesin motor saya bawa, juga kanvas rem depan belakang saya bawa. Ya, itu untuk keperluan mendadak kalau terjadi apa-apa ya untuk sepeda motor. Dan tentunya saya juga membawa obat-obatan dan lain-lain ya. Kelihatannya agak repot ya, tapi ya saat seperti ini betul-betul berguna. Yuk, sekarang kita lanjutkan, semangat ya, walaupun sudah siang kita akan menuju ke Danau Ranau. Jaraknya pun 307 km dari tempat TKP saya kejadian tadi ya, crash, menuju ke Danau Ranau akan menempuh waktu sekitar 7 jam perjalanan. Jadi kalau saya berangkat jam 11 akan tiba sekitar pukul 6 sore. Ya, semoga bisa lebih cepat ya, karena saya ingin melihat sunsetnya di Danau Ranau. Yuk, sekarang kita lanjutkan perjalanan dan kita gaskeun.
Ya, saat ini saya sudah tiba di kota Prabu Mulih. Ya, dari Prabu Mulih menuju ke Danau Ranau tuh masih lumayan jauh ya. Nah, kita akan melewati jalur-jalur yang mungkin kalau pemotor atau peturing tuh kayaknya jarang sekali lewat sini. Kita akan melalui jalur dari Prabu Mulih menuju Pager Gunung, kemudian menuju ke Pager Dewa, ya, ke Lubuk Batang, ke kota Batu Raja, ke kota Tanjung, ya, lanjut ke Muara II, dan kemudian lanjut menuju Danau Ranau. Ya, jalur ini mungkin bagi yang suka touring lumayan asing ya, karena memang jarang ada yang touring melalui kota ini ya, menuju ke Danau Ranau ya. Nah, saya juga saat ini ada di kota Prabu Mulih tuh. Ya, bagi teman-teman yang mungkin udah lama nih nggak pulang ke kotanya ya. Nah, hari ini saya lewat di kota Prabu Mulih yang mewakili teman-teman semua, sahabat-sahabat semua melalui jalan-jalan di Prabu Mulih ya. Dan saya juga ada saudara ya yang dulu lahir di sini. Ya, boleh nikmati nih sekarang suasana Prabu Mulih seperti ini. Saat ini saya ada di Jalan Raya Prabu Mulih, Batu Raja. Ya, dari tadi saya melewati jalan ini, suasana di jalan tuh sangat sepi ya. Hanya ada 1-2 kendaraan. Kalau jalan sih relatif bagus dan mulus. Cuma penerangan boleh dibilang hampir nggak ada ya. Gak terbayangkan nih kalau malam lewat sini pasti gelap sekali. Jalan ini bahkan lebih sepi dari jalan di daerah Menggala ya, daerah Tulang Bawang, daerah Mesuji ya. Di sini sepi dan juga dijamin kalau malam tuh gelap. Ya, menjelang masuk ke kota Batu Raja, saya pun beristirahat dahulu ya, karena panas sekali nih cuaca hari ini. Nah, di sini ada yang berjualan durian ya, saya lihat, jadi saya mampir dulu lah sambil ngaso juga, karena memang ini panasnya luar biasa nih. Cari durian dulu sebentar, panasnya, waduh, pol banget. Bapak, durian berapa Pak? Yang mana Pak? Yang kecil aja. Kecil ada yang harga 20, 25. Yang kecil manis ya. Waduh, kecil manis banyak isinya. Yang kecil manis isi banyak. Di sini 20-an.
guys. Ini duriannya nih menarik banget. Wah, mantep nih. YouTube apa Pak? Iya. Manis banget. Wah, gila. Ini enak banget nih. Caranya juga kalah. Ya, ternyata ini dengan Pak Ragil ya di sini. Nah, ini Pak Ragil udah subscribe saya, katanya udah lama juga. Gak nyangka nih di Muara Enim bisa ketemu. Alhamdulillah. Iya, semoga dagangan Bapak makin laku. Amin. Makin banyak yang beli, dan satu kali nanti jadi punya saudagar durian yang besar. Amin ya Allah. Amin ya. Nah, itu juga nih sahabat-sahabat saya nih semua. Terima kasih ya semua. Saya mau jalan lagi. Ya. Ya, setelah kenyang menyantap buah durian ya, saya pun melanjutkan perjalanan. Waduh, ini sih udah gak akan makan siang nih, kayaknya udah kenyang banget ya. Harga durian di sini sangat murah ya. Kalau menurut saya ada yang harga 20, ada yang 30, dan juga bahkan ada yang harganya cuma Rp8.000 ya, itu yang kecil. Tapi duriannya kualitasnya semua baik, kualitas bagus ya. Harga durian di daerah sini dibandingkan di Pulau Jawa tuh sangat jauh ya. Di Sumatera, terutama di daerah Kabupaten Muara Enim ini, harga durian mungkin hanya setengah bahkan sepertiga dari harga durian di Pulau Jawa. Ya, jadi bagi Anda penggemar durian ya, kalau musim-musim durian seperti sekarang ini, oke banget lah kalau Anda mau touring ke daerah Sumatera ya, terutama daerah Lampung, daerah Bangka ya. Dan setahu saya durian tuh banyak daerah Lubuk Linggau juga. Dan duriannya tuh bagus-bagus dan bener-bener manis luar biasa. Wah, mantap banget lah, kenyang asli nih. Kayaknya nggak akan makan siang hari ini. Jalan raya dari Prabu Mulih menuju ke Kota Batu Raja, saya lihat jalannya sekarang mulus sekali ya. Padahal dulu sekitar tahun 2019 jalan ini kondisinya tuh rusak dan banyak berlubang. Nah, oleh pemerintah jalan ini diperbaiki dan selesai pada tahun 2021. Dengan selesainya perbaikan jalan ini sangat membantu bagi masyarakat sekitar di daerah sini untuk berniaga dan memperlancar perekonomian ya. Truk pun mulai banyak yang melintas ke daerah ini. Ya, dari segi keamanan jalan ini kalau siang menurut saya sih aman ya. Kalau malam saya dapat kabar sih tidak terlalu dianjurkan untuk Anda berkendara malam hari, karena dikhawatirkan banyak hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena memang sepi sekali jalannya. Tapi kalau siang sih saya lihat oke, jalannya aman. Walaupun tidak banyak kendaraan yang melintas di sini dan relatif sepi.
Ya, saat ini saya sudah tiba di kota Batu Raja. Nah, untuk ke Danau Ranau kita tuh lurus ya menuju ke Jalan Dr. Sutomo, kota Batu Raja. Sementara yang jalan ke kiri dan ke kanan itu adalah jalur utama lintas Sumatera. Ya, kalau kita ke kanan kita akan menuju ke Lubuk Linggau ya, ke Lahat. Kalau ke kiri kita menuju ke arah Bandar Lampung. Nah, sekarang kita lurus, kita terus menuju ke Danau Ranau. Jadi memang jalan untuk menuju ke Danau Ranau ini boleh dibilang jalan alternatif ya. Jalannya nggak terlalu besar, jalannya kecil. Tapi ini adalah satu-satunya jalan yang menuju ke arah Danau Ranau ya. Jadi nanti kita akan lewat menuju ke Kota Bandar, nanti ke Muara II juga ya. Dan terakhir kita akan tiba di Danau Ranau. Ya, saya jadi ingat ada teman saya yang tinggal di sini ya, di kota Batu Raja. Nah, ini nih saya main ke kota kamu ya, pulang kampung nih. Nah, ini suasana kotanya Batu Raja saat sekarang ya. Dan ini adalah kota yang menuju ke arah pinggir, jalannya kecil tapi saya lihat di sini kendaraannya cukup ramai ya dan lumayan padat nih. Rumah pun padat. Cuma katanya dari Batu Raja ini menuju Muara II. Nah, di situ jalannya agak ngeri-ngeri sedap katanya kalau malam ya terutama. Karena jalannya kecil dan juga tidak begitu bagus. Serta jarak dari satu perkampungan ke perkampungan yang lain itu lumayan jauh. Ya, saat saya ada di kota Batu Raja ini, saya jadi teringat kota-kota kecil ya di Jawa Barat, tapi cukup ramai gitu, seperti kota Cianjur ya, kota Sukabumi. Suasananya seperti ini ya, perekonomiannya juga berjalan cukup ramai ya, padat juga. Di sini kayaknya kalau untuk nginep juga boleh-boleh nih, ya karena suasananya juga cukup ramai dan padat ya. Di sini juga saya lihat ada pertokoan-pertokoan yang lumayan besar nih, dan saya lihat ekonominya berjalan ya. Suasananya betul-betul hidup di kota ini. Jadi memang ya boleh-boleh nih kapan-kapan kalau kesini coba nginep ya di kota Batu Raja, karena kelihatannya suasananya mengasihkan di sini. Ya mungkin di sini apa ya yang khasnya ya, saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa yang jadi khas di Batu Raja, boleh tuh ketik di kolom komentar ya. Oke, yuk sekarang kita gaskan dari kota Batu Raja ini kita menuju ke Muara II, dan nanti kita akan lanjut juga menuju ke Danau Ranau.
Suasana jalan Batu Raja menuju Muara II ini memang sepi sekali ya. Nah, di sini banyak tanaman jagung dan juga saya lihat banyak juga ada pohon-pohon kelapa sawit ya, beberapa. Juga ada pohon pisang dan sisanya adalah semak-semak yang tinggi ini. Ya, di sini jalannya kalau saya lihat sih tidak terlalu bagus ya. Berbeda dengan tadi waktu baru keluar dari Batu Raja, jalannya bagus sekali. Nah, kalau di sini jalannya banyak ini bumpy dan juga banyak lubang. Jadi saya pun tidak bisa mengembangkan kecepatan di sini. Hanya jalan paling sekitar 40 30 ya. Karena jalannya banyak lubangnya di sini. Dan kalau terjebak, waduh, ngeri-ngeri juga nih, takut ban pecah atau peleknya bengkok ya di sini. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, sekali lagi kalau jalan malam saya betul-betul ya dipertimbangkan lagi lah kalau lewat sini ya. Soalnya jalannya sempit juga di sini dan penduduknya jarak dari satu kota atau desa ke desa yang lainnya di sini cukup jauh. Tapi nanti setelah melalui kota Muara II menuju ke Danau Ranau, itu jalannya sudah relatif lebih ramai dan juga penduduknya banyak. Jadi jalan di sini kadang ada yang bagus, sebagian juga ada yang kurang bagus ya. Yang saya suka di sini pemandangannya bagus dan juga saya sangat menikmati suasana menerobos kayak hutan ya seperti ini. Jadi betul-betul seperti kita tuh ada di mana gitu ya. Mungkin seperti di Taman Nasional Bukit Barisan, cuma di sini nggak ada kera ya, nggak ada binatang yang berkeliaran ya. Yang ada cuma beberapa rumah penduduk aja, terpencil satu-satu. Ya, yang penting menikmatilah perjalanannya. Dan nanti saya makin semangat nih karena Danau Ranau sudah tidak terlalu jauh lagi. Maka saya akan cepat gas dulu menuju ke Danau Ranau.
Di daerah Ogan Komering Ulu ini masih banyak rumah-rumah tradisional ya, yaitu disebut dengan rumah ulu ya. Rumah ulu yaitu rumah tradisional wilayah Sumatera Selatan. Rumahnya berbentuk rumah panggung, menggunakan tiang pancang dan semuanya full dari kayu. Nah, rumah ulu merupakan salah satu dari 3 tipologi arsitektur rumah tradisional di Sumatera Selatan. Ya, 2 yang lainnya yaitu rumah limas dan rumah gadang ya. Nama ulu sendiri berasal dari kata uluan yang secara harfiah berarti pedesaan, sekaligus menjadi sebutan bagi masyarakat yang tinggal di bagian hulu Sungai Musi. Salah satu keunikan rumah ulu adalah pembangunannya yang mengikuti aturan tertentu, termasuk arah penempatan rumah dan pembagian ruangan di dalamnya. Rumah ini dibangun menghadap ke depan garis aliran air untuk menghindari banjir bandang, dengan sistem ulu alik atau ilir yang menentukan pembangunan rumah dari bagian paling hulu. Ya, inilah indahnya kalau saya riding ya, atau solo riding. Kita bisa sambil belajar kehidupan adat istiadat daerah-daerah yang kita lewati. Tadinya saya ingin mampir dulu sih, ingin melihat ya rumah ulu tuh dalamnya seperti apa. Yang konon katanya dibagi 3 ya. Bagian depan rumah ibu, bagian depan ruang tengahnya, dan bagian belakang tuh tempat memasak. Ya, nantilah lain waktu saya akan coba mampir dulu. Karena hari ini saya sudah tidak sabar ingin segera tiba di daerah Danau Ranau. Dan takut kemalaman juga karena tadi berangkatnya sudah terlalu siang, sekitar pukul 11. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 4 sore. Jarak dari sini menuju ke Danau Ranau masih lumayan jauh ya. Ya, diperkirakan nanti akan tiba sekitar pukul 6. Ya, saya sih berharap pukul 6 masih mataharinya masih mentereng ya, masih terang, supaya saya ingin melihat juga sunset di Danau Ranau. Oh iya, saya juga mohon maaf ya, mungkin video saya yang ini lebih panjang dari biasanya dibanding video-video sebelumnya. Karena ini banyak titipan nih teman-teman, sesama peturing ya, peturing penjelajah juga ya. Mereka ingin tahu situasi jalan di sini, dan karena jalan ini juga jarang dilalui oleh orang yang suka touring ya. Ini jalan yang kurang begitu umum. Nah, mereka ingin melihat bagaimana situasi di sini dan juga jalannya seperti apa. Jadi saya akan coba lebih lengkap ya, melalui jalan ini akan mereview jalannya. Dan semoga ini jadi bermanfaat juga nih buat teman-teman yang lain yang mungkin senang jelajah ya. Soalnya kata mereka sih jarang ya orang dari Palembang langsung melintas menuju ke arah Danau Ranau. Ya, semoga bisa dinikmati lah videonya. Oke, mungkin jadi agak panjang nih kali ini. Ya, saat ini saya sudah tiba di Kota Muara II. Kota Muara II adalah ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Nah, kota ini berpenduduk 51.202 jiwa pada tahun 2010 ya. Nah, dari Kota Muara II ini kita hanya akan menempuh waktu 90 menit untuk bisa tiba di Danau Ranau. Kota Muara II disebut juga kota sejuk karena kota ini memiliki curah hujan yang lebat sehingga mendapat julukan seperti itu sebagai kota sejuk. Lalu mata pencaharian penduduk di Kota Muara II adalah petani sekitar 75% dan PNS sekitar 25%. Ya, perpaduan yang apik ya. Seperti kota-kota kecil lainnya di daerah Sumatera Selatan, saya lihat Kota Muara II juga terlihat asri dan perekonomiannya cukup ramai di sini. Nah, bagi Anda mungkin yang sedang merantau ya, yang tinggal di sini penduduk Muara II, aduh nih saya wakili nih pulang kampung ya ke desa Anda atau ke kota Anda nih. Beginilah situasi Kota Muara II saat ini.
cukup ramai dan juga penduduknya juga cukup banyak. Dan kelihatannya asri dan sejuk hawanya di sini ya. Mungkin kalau ini seperti di kota Bandung nih, hawanya lumayan dingin. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Ini 1,5 jam lagi kita akan tiba di Danau Ranau. Jalan raya Muara 2 menuju Liwa ini saya lihat jalannya sangat kecil sekali. Ya dari tadi saya beberapa kali saya berpapasan bahkan menyalip mobil tangki Pertamina ya. Nah di sini saya tidak melihat ada kendaraan umum ya. Atau tepatnya jarang sekali, hanya ada 1-2 bis pariwisata atau kendaraan-kendaraan travel ya. Berarti memang jalan ini termasuk jalan yang agak jarang dilalui. Ya kondisi jalan sih sejauh ini ada beberapa yang rusak, tapi sisanya jalannya mulus. Nah dari sini menuju ke Danau Ranau itu tidak terlalu jauh. Diperkirakan hanya sekitar ya 1 jam lagi kita akan tiba di daerah Danau Ranau. Pada saat saya melalui jalan ini, saya lihat lalu lintasnya cukup ramai ya. Cuma kalau menurut penduduk yang tinggal daerah sini biasanya
Daerah sini tuh jalurnya sepi, apalagi kalau malam hari hampir tidak ada kendaraan yang melintas. Ya kalau siang hari gini sih saya lihat masih banyak truk-truk ya, juga ada beberapa kendaraan sepeda motor dan juga beberapa kendaraan pribadi. Mungkin karena ini sedang musim liburan juga, jadi banyak orang yang berwisata. Nah, akhirnya saya sudah tiba di daerah Simpang Sender. Dari sini menuju ke Danau Ranau sudah cukup dekat ya. Di sini ada percabangan, ke kiri kita menuju ke arah Liwa, kalau ke kanan kita menuju ke arah alun-alun Danau Ranau. Nah, saya mengambil arah yang ke Kota Liwa karena jalan ini relatif bagus dan relatif lebih pendek menuju ke Danau Ranau. Dibandingkan ke kanan yang arah ke alun-alun Danau Ranau itu memutar lagi, jalannya cukup melingkar. Jadi saya putuskan ambil jalur yang ke kiri. Padahal ke kiri dan ke kanan pun bisa untuk tiba di Danau Ranau. Ya, akhirnya saya tiba di Danau Ranau. Aduh, ini perasaannya harum membiru ya. Luar biasa. Tuh, Anda bisa lihat ya, indahnya betul-betul nih Danau Ranau ya. Setelah perjuangan selama 7 jam dari kota Palembang melalui Batu Raja, Muara II, akhirnya saya pun tiba di Danau Ranau. Ya, saat ini waktu hampir menunjukkan pukul 6. Tapi di sini mataharinya masih sangat terang ya. Sangat mentereng nih di sini mataharinya. Sinarnya juga luar biasa. Ini padahal udah mau jam 6 sore nih. Wah, luar biasa sekali ya. Segala jerih payah pada hari ini terbayar sudah saat saya melewati tiba di Danau Ranau ini. Sekarang saya akan ke penginapan dahulu ya, yaitu penginapan New Asoka yang saya sudah pesan, dan saya akan tiba di sana untuk beristirahat dan juga saya mau berburu sunset nih. Jadi jangan di skip dulu ya, ini masih ada lanjutannya. Ya, akhirnya saya tiba di Danau Ranau ya. Itu Gunung Seminung, bagus sekali ini. Wah, ini benar-benar indah ya Danau Ranau.
indah nih. Hari ini cerah banget. Padahal waktunya udah mau jam 6 sore ini. Ya. Jujur, saya sungguh bahagia saat tiba di Danau Ranau. Keindahan Danau Ranau ini jauh melebihi ekspektasi saya tentang Danau Ranau. Ya, danau ini ternyata begitu indah, apalagi sore hari ini cuacanya sangat bagus dan dari kejauhan terlihat indahnya Gunung Seminung secara utuh. Wow, luar biasa sekali nih. Nah, saat ini pun saya berjalan perlahan-lahan saja di pinggiran danau, menikmati indahnya sore hari ini. Dan saya pun akan ke penginapan dulu lah, mau check in dan juga nanti akan ke alun-alun Danau Ranau yang saya sudah lihat di video. Indah ya alun-alunnya juga. Saya ingin menikmati sunset di sana. Setelah check-in dan menyimpan barang di hotel, saya pun langsung pergi ke alun-alun Danau Ranau untuk melihat sunset pada hari ini. Ya, hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih ya, tapi di sini situasinya masih terang nih. Mungkin karena letaknya di Indonesia yang bagian barat dan lebih ke barat lagi gitu, seperti itu ya. Jadi senjanya lebih terlambat turunnya. Ya, hari ini saya dapat di harga Rp350.000 ya. Kata Pak Haji pemiliknya sih kalau hari biasa paling di kisaran harga 200 sampai 250. Cuma karena saat ini sedang high season, waktunya liburnya lumayan panjang dan banyak pengunjung, jadi harga penginapan pun lebih mahal dari biasanya. Suasana di Danau Ranau ini betul-betul mengasihkan ya buat saya. Asli bikin betah nih.
Selain udaranya sejuk ya, pemandangannya juga luar biasa indah, dan juga di sini banyak jualan makanan ya. Itu tentu yang terutama nih, maklum. Si Heri orangnya doyan makan. Nah, akhirnya saya tiba di alun-alun Danau Ranau dan saya ingin melihatlah suasana di sini seperti apa. Betul-betul indah loh, bener. Anda harus berkunjung ke sini. Ya, saat ini saya ada di daerah Danau Ranau. Ya, tuh. Bisa lihat ya di belakang. Ini keren banget. Ya, hari ini saya di Danau Ranau ketemu teman-teman nih dari grup BCL Lampung katanya. Ya, ini. Halo guys. Nah, Jangan lupa Like, subscribe. comment, subscribe. iya. Nah, mereka saat ini mau balik lagi ke Lampung. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya. Selamat di perjalanan. Kalau ke Bandung, kontak-kontak nanti tulisnya di komen di YouTube, nanti saya kasih teleponnya. Ya, oke. Ya, jadi demikianlah video saya pada hari ini, hari kelima perjalanan saya dari Bangka menuju ke Sumatera dan nanti akan balik lagi ke Jawa. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan tentu saja bagikan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Salam beautiful Indonesia.